Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Kami ada tamu-tamu yang hebat. Ada dari IBI, ada dari PAI, Persatuan Ahli Pneumologi, dan tentunya ini tamu khusus kami, Bapak Sayono ya, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan peningkatan kompetensi, khususnya di bidang kesehatan masyarakat ya Pak ya. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Asep, Alhamdulillah baik. Iya, mohon maaf nih Bapak, langsung kami ajak ke sini karena kami punya program, di antaranya adalah bagaimana pengembangan media sosial untuk mendekatkan kepada publik Pak. Bapak sudah berapa lama jadi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang ini Pak? Hampir baru 1 tahun lebih ya. Oh, 1 tahun lebih. Juni 2020. Oh begitu, pas dengan masa-masa COVID ya Pak ya? Iya ya Pak. Sekarang perkuliahan bagaimana Pak? Perkuliahan Alhamdulillah berjalan lancar. Sudah tetap muka Pak? Begini ceritanya agak seru nih. Jadi akhir 2019 kebetulan kami punya inisiasi kerjasama dengan Siamolek untuk Siamolek itu dari mana? Itu suatu unit kerja di kerjasama Kementerian Pendidikan Asia Tenggara. Asia Tenggara. Yang juga concern pada pembelajaran daring. Oh begitu. Jadi kami baru mau latihan. Awal 2020 sudah tertimpa masalah. Jadi baru mau latihan, baru dalam bahasa Jawanya baru baru mulai melangkah sedikit. Oh gitu. Harus mempraktekkan. Mau tidak mau ini ya sudah kita genjot lebih kencang. Ala kadarnya pokoknya yang penting ada media yang bisa dibaca mahasiswa, bisa didengerin mahasiswa, diunggah ke LMS. Kebetulan kami memang sudah lama menggunakan. Sudah lama ya LMS ya. Waktu itu kayaknya belum semerbak sekarang gitu ya, seramai sekarang ya. Begitu dihantam pandemi, akhirnya ini toh manfaatnya LMS gitu. Baru sadar kemudian. Jadi akhirnya dia udah punya PowerPoint, masukkan ke situ, punya sedikit rekaman, masukkan ke situ, tapi waktu itu belum tertata. Sampai akhirnya terus berjalan. Dan baru akhir-akhir ini mulai rapi. Jadi bagaimana mengelola modul, bagaimana kemudian membentuk media pembelajaran yang berbasis audiovisual. Akhirnya kan pelajaran dulu diingat-ingat lagi, udah di Promkes itu ada materi audiovisual, ya kita praktekkan di situ. Nah itulah sekarang ini harus dipakai ya Pak ya. Dan saya sendiri waktu itu ikut training of trainer Pak ya tentang laser. Itu sebelum masa COVID ya, 2018 itu udah media pembelajarannya udah kolaborasi juga seperti ini Pak. Tapi ternyata dengan adanya COVID memang terdorong Pak ya, lebih ini Pak ya, lebih jauh lagi ya. Memacu harus lebih cepat dan mau tidak mau harus segera gitu. Jadi karena kalau tidak ya mahasiswa kita nanti teriak semua, kami sudah bayar mau dapat apa ini. Terus, di samping itu juga kami sendiri bertanya-tanya bagaimana nanti kompetensi mereka ketika dengan pembelajaran seperti ini. Akhirnya ya dalam tahap pertama kami lakukan survei bagaimana fasilitas serta kemampuan daya jangkau mereka, daya akses mereka terhadap jaringan internet, dengan LMS, terhadap Zoom dan sebagainya. Jadi secara ini sudah berapa lama darinya Pak di Unimus sendiri? Kalau sebetulnya sih sebelum pandemi sudah diinisiasi sebagian, walaupun mahasiswa ada di situ semua, tetapi materi-materi sudah bisa diambil, tes sudah bisa dikerjakan di situ. Ya kami pun gitu Pak, pelatihan kemarin sudah mulai gitu ya, ada video-video, kemudian kita tidak hanya langsung bicara terus-menerus kan monoton ya. Ternyata perkembangan ini sangat menakjubkan sekali dengan adanya COVID ini Pak ya. Betul. Jadi, berapa jumlah mahasiswa FKM Pak sekarang? Total 700 sekian ya. 700, jadi terutama di 2 tahun terakhir ini cukup signifikan peningkatannya dari selama
4 tahun berturut-turut kan sekitar 100 ini menjadi 200, jadi agak kerepotan juga. Iya, iya. Dengan Jurusannya ada berapa, Pak? kami mengembangkan sebetulnya seluruh peminatan Iya, peminatan ya. Kesmas itu bisa kami selenggarakan, cuma kan dengan jumlah mahasiswa terbatas biasanya kan juga menjadi terbatas. Yang Iya. sering muncul, yang favorit itu 4 atau 5. Apa aja tuh, Pak? Yang pertama adalah K3. K3. Itu paling Oh, banyak, iya ya. Kemudian ranking 2-nya epidemiologi. Oh, epidemiologi lumayan juga, Pak ya? Masih favorit di kami. Di sini ada ahli epidemiologi itu, Pak, di belakang Bapak, Pak. Iya. Karena lulusan-lulusan dari epidemiologi itu ketika Jawa Tengah itu membuka kesempatan untuk pegawai yang honor daerah ataupun yang pokoknya dikontrak oleh pemerintah daerah itu banyak yang terserap. Jadi begitu. dalam waktu singkat itu ya November lulus, Januari sudah, Pak, saya melaporkan Jadi daya serapnya lumayan nih, Pak ya? Lumayan Iya. Terus selain epidemiologi apa, Pak? Kemudian yang ketiga adalah promosi kesehatan. Promkes ya, itu sangat penting Kemudian juga ya. baru di bawahnya ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan reproduksi, ada administrasi kebijakan kesehatan. Ya, Bapak sebagai juga saya lihat tuh Bapak juga epidemiolog nih, Pak. Nih gambaran Semarang sendiri sekarang, Pak, dengan level 1 ini gimana, Pak? Menggembirakan sih. Menggembirakan. Tapi Bapak ingat loh, nanti katanya informasinya di bulan Desember Januari itu akan gelombang 3 ya, Bu ya. Gelombang 3 yang sekarang sedang berkembang di Eropa, datang ke Indonesia-nya Desember Januari katanya. Gimana tuh, Pak? Betul nggak, Pak? Ya, kebetulannya kalau sudah diketahui seperti itu, logikanya kan kita Kewaspadaan ya, Pak ya. Kewaspadaan dininya sudah berjalan. Nanti mungkin epidemiolognya nanti yang bisa bicara lebih banyak ya. Betul. Walaupun saya juga sering kali ditanya di RRI itu, bagaimana Pak kesiapan gelombang 3? Kalau sudah tahu dari kemarin itu kita mau berusaha keras untuk ketat dengan protokol kesehatan yang juga berdampak positif, maka ya makanya dalam epidemiologi itu dulu mengenal SKD, sekarang tambah R ya katanya ya, sistem kewaspadaan ini dan risiko ya, Bu ya. Risiko sendiri. Balik, Pak, kita karena kami ada kompetensinya adalah atau tupoksinya adalah melatih kompetensi seseorang, di mana kita sudah ada semacam survei. Kita melihat ada gap kompetensi dalam setiap pegawai, dan juga di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu ada kewajiban pemerintah untuk meningkatkan atau memelihara kompetensi seseorang. Nah, bagaimana, Pak, kita kolaborasi antara Bapak sebagai pendidikan, kami pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, baik mungkin Bapak baru lulusan, kami yang sudah lulusan sebetulnya, Pak. Iya. Kalau dari sisi subjek sasaran ya yang akan dilatih, mungkin kami sebenarnya dalam banyak hal ingin menjembatani antara pendidikan akademis ini yang mungkin walaupun ada praktek dan sebagainya kan lebih nuansa akademisnya lebih kelihatan. Betul. Supaya lulusan ini siap untuk memasuki dunia kerja kan perlu dijembatani dengan sesuatu yang lebih realistik. Betul. Jadi apa-apa yang nantinya akan dikerjakan dan apa tuntutan tempat kerja yang akan dimasuki itu sudah diketahui dan sudah pernah dirasakan, sehingga dengan seperti itu memungkinkan lulusan ini tidak mengalami shock. Iya. Shock situasional. Jadi kalau kita, Bu, misalnya MPP ada shock syndrome, PPMP ya. Ini anak-anak shock syndrome begitu selesai kuliah langsung kerja. Ya itu. Kalau semua hanya benar-benar dibawa ke arah ranah teoritis terus, artinya akademis terus, kemudian memasuki dunia kerja dan nanti situasinya lain sekali dan belum pernah terpikirkan dalam benaknya, itu kan menjadi sangat-sangat mengagetkan. Ya. Kita mungkin di pembelajaran kurikulum ada praktek belajar lapangan, ada magang, tapi itu kan hanya terbatas pada mata kuliah itu. Betul. Diakui atau tidak masih terbatas pada mungkin hanya 1 bulan atau berapa lah. Sedangkan pengalaman lapangan itu kan tidak hanya itu. Betul. Orang magang itu, orang PBL itu kan hanya melihat dari kulit-kulitnya. Ya, kulitnya aja. Tapi bagaimana yang namanya merencanakan program, bagaimana kita melaksanakan program. Jadi kalau kita naik helikopter kelihatan atasnya saja, Pak ya. Hutan itu ya, di dalamnya kita belum tahu. Tapi mereka yang mungkin tidak menikmati saat-saat belajar lapangan itu semakin jauh lagi. Gitu. Iya.
Nah, kita juga banyak tenaga profesi yang dikembangkan. Kita sudah punya 30 tenaga profesi kesehatan ya, 30 jabatan fungsional. Ternyata di dalamnya juga banyak sekali seperti kesehatan lingkungan tuh kan Pak. Nanti ada akhirnya ahli kesehatan lingkungan di rumah sakit dan sebagainya ya Pak ya. Nah, mungkin gimana nih kolaborasi antara kita balai pelatihan dengan ini konon kabarnya di beberapa satuan kerja itu juga memandang adanya sertifikat pendamping katanya Pak. Gitu gimana tuh Pak? Ya, akhir-akhir ini memang menguat untuk SKPI ya. SKPI istilahnya Pak ya? Sebutannya SKPI untuk menambahkan gambaran bagaimana sih profil lulusan ini memiliki kompetensi apa. Kalau kami di perguruan tinggi sangat sangat menyambut dengan adanya Bapelkes membuka diri untuk ke sana, misalnya memberikan suatu keterampilan yang memberikan penguatan mengarah kepada nanti di dunia kerja itu mau ngapain, terus butuh keterampilan apa. Nah, disinilah barangkali jadi ada kejadian Pak, seperti salah satu lulusan bekerja suruh ngurus sampah Pak, dia bingung sendiri Pak. Akhirnya bersaing dengan cleaning service seperti itu, lapor kepada kami, ini gimana nih, akhirnya kami disetarakan seperti ini. Nah, makanya harus ada kemampuan manajemen water management, waste yang lain ya, sampah-sampah atau bekas yang lain untuk di manajemen kan Pak ya. Kita kan di bisa casting kan, ada manajemen sampah, air bersih, air limbah. Nah, itu kekhususan terutama di rumah sakit kan Pak ya, itu harusnya dapat diberikan juga tuh seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan Pak ya kita bisa berkolaborasi karena sekarang zamannya daring, mungkin ini akan lebih hemat. Ya, di satu sisi lebih hemat dan kemudian di satu sisi kita juga memanfaatkan teknologi. Di satu sisi dengan daring ini juga menuntut keterampilan kita untuk bisa memanfaatkan atau memiliki produk-produk media. Nah, terkait dengan itu pula barangkali kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan Bapelkes ini tidak sebatas untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa, tetapi juga meningkatkan atau merefresh kembali keterampilan dosen-dosen di dalam menyusun modul. Nah, itu Pak. Kemudian mengembangkan media. Jadi memang dulu ada harapan juga digital, dari pimpinan itu ya, seperti dosen-dosen juga. Sekarang kan kalau keluar negeri juga ada antri Pak ya. Ya, yang dalam negeri direfresh lagi juga dosen-dosen seperti itu. Kekuatannya begini Pak Asep. Jadi kalau dosen-dosen itu kan selalu diformat oleh dikti dengan gayanya dikti untuk pengembangan keilmuan. Betul. Tetapi dia jangan sampai lupa bahwa dosen itu akan menghasilkan mahasiswa lulusan yang nanti akan diserap oleh institusi birokrasi. Yang mana dua institusi ini memiliki standar yang berbeda, sudut pandang yang berbeda kan. Kalau dari dikti itu ilmiah, riset, kemudian sudut pandangnya pengembangan ilmu. Tetapi bagi birokrasi kan bagaimana ilmu yang mungkin tidak terlalu banyak tetapi bisa diterapkan secara maksimal. Ini perlu dijembatani dengan suasana yang pernah ada kejadian Pak, ketika dia praktek di sekolah itu masih alat-alat yang lama datang ke kantor kesehatan pelabuhan udah canggih-canggih, datang ke rumah sakit sudah canggih-canggih, bingung Pak. Nah, itu seperti itulah mungkin yang harus kita jembatani ketika dia akan lulus, yaitu SKPI itu sangat penting seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang membatasi kita dengarkan close statement dari Pak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang ini. Silakan Pak. Ya, terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi yang mana pembelajaran terkait dari perguruan tinggi khususnya ya, pembelajaran blended learning antara daring dan luring itu saat ini sangat dituntut untuk menyiasati situasi pertama, yang kedua untuk juga ikut membaur ke dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Maka saya kira penguatan bagi para pendidik dan juga para mahasiswa calon lulusan ini untuk adaptasi terhadap situasi kekinian, kemudian juga menghadapi situasi yang nanti di dunia kerja seperti apa, perlu dijembatani, dan kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan Balai Pelatihan Kesehatan saya kira merupakan
terobosan yang sangat bagus untuk menjembatani kedua hal tersebut. Baik Pak, Fakultas Kesehatan Masyarakat cukup banyak ya di Indonesia ya. Dan Balai Pelatihan Kesehatan adalah balai pelatihan khusus sebetulnya melatih tenaga-tenaga yang sudah PNS atau P3K atau sejenisnya yang bekerja di luar pemerintahan pun itu ada kewajiban pemerintah untuk terus memelihara kompetensinya. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak. Terima kasih para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali nanti di podcast selanjutnya. Salam sehat dari Bapak ke Semarang, Jalan Pahlawan nomor 1, Simpang 5 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.